Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di kelas leadership bersama saya Ronald Tagalung. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana rencana pembelajaran kita ke depan terkait dengan menumbuhkan dan melatih kemampuan leadership di dalam diri kita. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang apa saja topik yang akan kita bahas, beserta referensi apa saja yang kemudian menjadi landasan dari proses pembelajaran kita ke depan. Bicara tentang leadership, maka kita bicara tentang perubahan. Kenapa? Karena dari adanya leader lah perubahan-perubahan besar bisa tercipta. Sebuah negara terbentuk itu karena ada pemimpin, ada sosok yang kemudian mengembangkan kemampuan di dalam memimpin orang-orang yang ada di sekitar untuk kemudian memperjuangkan kemerdekaan dari sebuah bangsa ataupun negara. Sebuah bisnis yang awalnya kecil bisa menjadi sebuah bisnis yang besar dikarenakan ada sosok yang mengembangkan kepemimpinan di dalam diri, sehingga dari kepemimpinan yang dimilikinya, dia bisa membawa perusahaan yang awalnya mungkin hanya dikerjakan oleh 1-2 orang, dimulai dari sebuah garasi, hingga kemudian menjadi sebuah perusahaan yang besar. Perusahaan yang itu kemudian bisa mempekerjakan ratusan bahkan ribuan orang. Menjadi perusahaan yang tidak hanya kemudian bisa memberikan layanan di tingkat lokal, tapi bahkan di tingkat internasional. Kita sering mendengar kisah bagaimana seorang Bill Gates ketika dia merintis bisnisnya dari sebuah garasi. Atau juga misalnya kita suka mendengar bagaimana kisah seorang Steve Jobs yang juga memulai bisnis Apple-nya, ya, perusahaan Apple dari sebuah garasi. Nah, bisnis-bisnis ini sekarang menjadi sebuah bisnis yang sangat-sangat besar dikarenakan satu hal, yaitu ada leadership di dalamnya. Ada sosok yang mengembangkan bisnis ini hingga melebihi ya dari apa yang kemudian direncanakan sejak awal. Dan inilah kemudian yang menjadi kunci kenapa leadership menjadi sesuatu yang sangat penting untuk kita pelajari. Belajar tentang leadership, kita akan belajar tentang banyak hal. Secara umum, apa yang akan kita pelajari adalah tentang bagaimana kita melatih, bagaimana kita mengenal, bagaimana kita mentreatment manusia. Karena sebagai seorang leader, kita akan banyak berinteraksi dengan orang-orang. Nah, selama proses pembelajaran kita dalam hal leadership, kita akan belajar banyak hal. Kita akan belajar tentang bagaimana membangun keyakinan dan kepercayaan diri sehingga keyakinan dan kepercayaan yang ada di dalam diri kita mampu menopang, mampu menjadi fondasi kuat untuk lahirnya sebuah sikap leader, sebuah sikap kepemimpinan. Kemudian kita akan belajar lain dengan bagaimana memiliki visi, ya. Jadi sebagai seorang pemimpin kita harus punya visi ke depan. Visi inilah yang kemudian yang akan membedakan kita dengan pemimpin yang lain. Dan visi inilah yang kemudian sesungguhnya menjadi alasan kenapa orang memutuskan untuk ikut dengan kita, memutuskan untuk berjalan bersama kita, bahkan memutuskan untuk berjuang bersama kita. Selain itu juga kita akan belajar banyak hal tentang bagaimana mengembangkan kepemimpinan dalam aspek bagaimana kita mengelola manusia, bagaimana kita menghadapi konflik, bagaimana kita kemudian mengkomunikasikan ide, gagasan, sehingga dari ide dan gagasan yang kita sharing dengan anggota tim, mereka termotivasi, mereka terinspirasi, mereka tergerak untuk mewujudkan ide, gagasan, ataupun goal tersebut. Dalam
pembelajaran ini ada beberapa referensi yang kemudian kita gunakan. Saya gunakan referensi yang pertama yaitu adalah buku Kouzes and Posner ya, yang berjudul Learning Leadership. Kouzes and Posner ini adalah konsultan nomor 1 di dunia terkait dengan kepemimpinan. Beliau berdua adalah tokoh ya yang menjadi pemain utama di dalam bagaimana meningkatkan kemampuan leadership di berbagai macam perusahaan di dunia. Tidak hanya perusahaan yang sifatnya nasional, tapi perusahaan-perusahaan yang sifatnya multinasional. Di dalam learning leadership ini kita akan belajar tentang apa saja sih sebenarnya yang harus kita ketahui, yang harus kita latih, dan harus kita kembangkan untuk melatih, menumbuhkan, dan mengembangkan kepemimpinan di dalam diri. Referensi yang kedua masih dari Kouzes and Posner ya, yaitu buku The Leadership Challenge. Nah, berbeda dengan buku Learning Leadership yang pertama, di The Leadership Challenge, Kouzes and Posner itu mengajak kita untuk menggali, menemukan apa saja sebenarnya tantangan-tantangan yang ada di dalam sebuah kepemimpinan. Dan tentunya kita akan juga belajar bagaimana mengatasi tantangan tersebut. Sehingga kita bisa menumbuhkan diri kita dari sosok seorang leader menjadi seorang great leader. Dari seorang pemimpin yang biasa-biasa saja menjadi pemimpin yang luar biasa. Dan di The Leadership Challenge ini akan ada banyak hal yang kita akan praktekkan bersama. Nah, selain buku-buku dari Kouzes and Posner, ada referensi tambahan yang saya carikan untuk saya juga akan sharingkan dengan Anda. Ya, salah satunya adalah buku dari John C. Maxwell. John C. Maxwell adalah pakar leadership dunia, punya banyak sekali buku tentang kepemimpinan, dan ini adalah salah satu buku yang sangat menarik, yang juga sangat penting untuk kita ketahui. Judulnya adalah Good Leader Ask Great Question. Nah, tentunya dari bagaimana kita mendalami diri kita untuk menjadi seorang leader, ada banyak hal yang butuh kita gali ke dalam. Dan menggali ke dalam itu bisa dilakukan dengan cara bagaimana kita memiliki pertanyaan-pertanyaan kunci yang bisa menggali semua potensi tersebut. Kemudian buku lainnya, yaitu buku yang dituliskan oleh Andrew Thorne, ya, Leading with Your Legacy in Mind. Building lasting value in business and life. Jadi bagaimana sebagai seorang leader kita butuh untuk senantiasa punya ide segar, punya pandangan jauh ke depan, dan berbagai macam hal yang semuanya berasal dari pikiran kita untuk kita optimalkan di dalam bagaimana mengembangkan kepemimpinan. Dan satu referensi terakhir, yaitu adalah buku tentang disiplin kepemimpinan yang dituliskan oleh Brian Tracy dan Peter Chi. Ya. Nah, itu adalah beberapa referensi dasar dari proses pembelajaran kita tentang leadership. Masih ada beberapa referensi lainnya yang nanti akan kita gunakan. Dan semua proses pembelajaran kita akan maksimalkan dengan adanya latihan, adanya praktek. Latihan di sini tidak misalnya mungkin dengan kita latihan melakukan PBB, karena orang banyak beranggapan bahwa ketika kita belajar tentang leadership, salah satunya adalah kita belajar tentang bagaimana memimpin sebuah barisan. Makanya biasanya ada latihan baris berbaris. Tetapi yang akan kita pelajari di dalam proses pembelajaran ini yaitu adalah tentang bagaimana kita mengembangkan ya leadership di dalam diri, dan dari leadership di dalam diri kita bisa mengembangkan leadership di luar diri kita. Baik, itu saja pengantar kita dalam proses pembelajaran leadership, dan sampai jumpa di video selanjutnya.